Apa sih? Deg-degan ya jatuh. Dia kehebohan, Ber. Kenapa tiba-tiba berak-rarakan Kan dari hari ini kita harus semangat berarakan. banget loh, Mei. Semua kuncinya ada di Anda. Iya dong. Semangat gak? Semangat banget. Tapi aku lagi nggak semangat banget nih. Kenapa? Pasti kamu insecure lagi deh. Energi aku udah habis, Ber. Tadi aku milih baju ada kali 20 pasang. Itu kamu milih baju di toko? Ya aku bingung ini milih baju apa milih jodoh ya gitu. Kelamaan. Enggak, aku tuh nggak pede kayak pakai baju ini kok nggak cakep ya. Mau pakai baju ini kayak takut diomongin orang ya gitu, Ber. Emang kamu nggak pernah gitu? Aku kadang gitu, cuma kalau aku tuh lebih ke, kan baju banyak nih di lemari Iya. kan. Saking banyaknya, aku ngerasa nggak punya baju. Nah sama, Iya aku juga kan? gitu. Dulu aku punya pacar ya, tapi aku ngerasa nggak punya pacar. Saking banyaknya. Saking banyak. Itu lebih nggak di aku ya, baby. Kenapa ya cewek tuh kayak gitu? Kenapa ya? Kayaknya emang kita kurang bersyukur deh. Iya, apalagi padahal ya kalau kita dengerin omongan orang kayak orang ngomong apa, ngapain? Kadang beda mulut, beda bau, Ber. Jadi kalau iya. Maksudnya tuh suara. Maksudnya gimana? Aduh, perumpamaan itu, Ber. Perumpamaan. Iya, bukan baunya aku cium satu-satu, bukan. Maksudnya, tujuannya. Iya, suara pendapatnya beda-beda tiap Iya, mulut karena itu. kan punya style masing-masing Iya, kan. jadinya tuh kita nggak self love tahu kalau misalnya ngikutin omongan orang. Makanya tema kita hari ini apa, Ber? Tema kita hari ini adalah Dari stylish ke self love. Itu. tetap ya mencintai diri sendiri. Iya. Ada juga bintang tamu yang bakal ngebikin kamu lebih percaya diri. Oh iya, Dari gaya sampai kecuan, Ber. sampai kecuan. Sampai kecuan. Aku suka yang ini nih. Yang cuan-cuannya. Yang cuan-cuan ini. Mau cuan itu harus ada usaha. Kan ini kita lagi usaha. Makanya buat semuanya siapin hati dan telinga karena bakal ada bintang tamu spesial kita yaitu Prilia Nur Afrida. Dia tuh hijab stylist, Ber. Pasti teman kamu. Ya ilah, temen aku mah stylist semua. Iya nih, aku kayaknya kurang stylish. Aku mau belajar. Makanya penasaran kan kayak apa? Tetap di Woman Inside. Real Talk. Real you. I got $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you would. Ya udah pakai baju yang ada aja, terus karena waktu itu minim untuk baju turunan dari kakak, jadi sering dapat baju turunan dari kakak, jadi ya udah nih kita rombak deh gitu. Woman Inside. Real Talk. Real you. Hari ini Woman Inside kedatangan perempuan yang berhasil membuktikan bahwa lilitan hijab itu bisa membuat Cuan. dan statement. Iya, Bukan betul cuma banget. tuntutan, jadi bukan cuma keharusan tapi style. Iya, karena style hijab itu nggak sebebas fashion-fashion yang lain kan. Iya, karena kan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Iya, betul banget. Ini ada batasan tangan aja cuma boleh kelihatan sampai Sampai segimana. sini. Terus nggak boleh ketat juga. Belum lagi kadang ada orang yang sebenarnya udah boleh, tapi Uh-uh. nggak bolehin. Udah boleh, tapi nggak dibolehin. Iya, misalnya secara aturan nih kayaknya udah boleh, udah ketutup. Udah ketutup. Tapi kayak tetap nggak boleh disalah-salahin gitu. Karena ngetat. Iya, tapi gimana kalau kita denger langsung? Iya, biar lebih jelas nih, Mei. Oke, langsung aja kita panggilkan Prilia Nur Afrida. Afrida.
cakep ya. Meskipun begini maksud lo apa Ber? Iya, Begini? ini tuh nyantai loh. Ini tuh nyantai. Kita kan heboh ya, ada Iya, bling-blingnya iya, kan. iya. Meskipun denim tapi kelihatannya tetap kayak elegan gitu Iya. ya. Thank you. Kamu belajar itu dari mana sih? Otodidak sih. Atau dia nggak sekolah? Enggak, aku SD, SMP nggak? Anda terjebak. ada sih. Anda terjebak. Kan pertanyaannya nggak sekolah. Iya ya, aduh. Sorry ya. Coba bisa konsen dikit? Karena di sini tuh emang pertanyaannya tuh ini bangkunya panas banget. Jadi emang pertanyaan-pertanyaan gitu ya. di sini tuh sangat berbobot. Oke. Panas, Ber. Elunya yang panas, Ber. Enggak, aku penasaran banget. Belajar otodidak itu sejak kapan? Berarti dari hobi dulu Sejak- dong. Hobi mungkin ya, cuman lebih kayak ya udah pakai baju yang ada aja. Terus karena waktu itu minim untuk baju turunan dari kakak, jadi sering dapat baju turunan dari kakak. Jadi ya udah nih kita rombak deh gitu. Di match-matchin Di ya. mix and match aja, jadi kayak misalkan nasib kakakku. Barang-barang Betul. turunan. Yang dibeliin baru kakaknya. Iya, Terima lebih bekas sering adiknya. ya, lebih Iya, sering iya, gitu iya. ya. Kalau penampilan yang paling kamu suka itu pakai kemeja doang kah atau apa? Kaos sama celana jeans. Oh iya itu paling nyaman banget Banget, sih. enak banget, enak Tapi banget. ngomong-ngomong jadi hijab stylist itu kan harusnya banyak tantangan ya. Banget. Banyak komentar-komentar pedas, terus opini yang berbeda gitu. Itu Betul. kamu ngalamin gak sih kayak Ngalamin tantangan-tantangan banget kayak gitu? sih, bahkan kadang dari si kliennya sendiri yang ternyata nggak sesuai, nggak cocok, itu banyak banget. Tapi aku juga belajar dari beberapa temen hijab stylist lainnya, gimana cara menyikapinya, gimana cara kita menghandle-nya gitu. Jadi benar-benar belajar, jadi ya mengalir gitu aja Kasih sih. contoh tuh kayak gimana ya Ber ya, kita pengen Contoh tahu biasanya gimana apa ya? sih? Misalkan gini, kayak aku lebih seneng yang ngefit di muka. Tapi ada beberapa klien ketika, dan biasanya aku biasakan 2 pertanyaan dulu ke klien yang selalu kutanyakan, angle mana, sama mau hijab seperti apa. Nah itu tuh kuncinya. Kuncinya angle mana dulu? Angle mana? Nah, angle emang kalau pakai hijab kayaknya Ada angle kan ya? ada angle juga nih. Kamu punya angle nggak sih? Aku nggak tahu. Basic Aku angle. nggak tahu sih. Aku juga nggak Kamu punya. cantik Aku kayaknya emang dua-duanya cakep ya. dari kanan kiri depan Ya, belakang atas aku, bawah deh. Aku menerima itu kok. Iya. Tapi ada kan misalnya bentuk muka nih misalnya yang dia tuh nggak mau kayak Nggak mau kayak aku ngefit kayak gini. Iya, misalnya nggak cocok nge-fit. Ada Biasanya juga. diapain tuh? Kita pakai biasanya tuh aku ada beberapa bahan juga langsung ke bahan sih. Ke beberapa bahan yang memang dia bisa untuk bikin lebih mancung gitu ya. Aku bilang itu lebih mancung gitu, lebih Oh yang, jadi yang lebih begini ya? iya Yang ada kayak topi ya? itu pad itu dalemannya. Ini beda lagi, ada hijab apa namanya hijab Paris lah ya, kita bilangnya itu biasanya Paris dikenalnya. Nah itu aku bikinnya memang lebih maju dan ditegakkan. Aku pernah lihat Ber di TikTok itu, dia itu pakai hijab tapi aku itu kayak pakai rambut Ber. Dia bikin kepang-kepang begini. Iya ada juga, iya. ada. Oh iya. Mungkin dia nggak akan mau sih aku rasa. Aku cari aman. Itu style Iya, kamu aman gak sih. sih? Style kamu gak yang dikepang-kepang gitu? Enggak, itu ada sahabatku. Oh iya. Sahabatku Tiwu, dia pakai Dia biasa. kamu yang ngajarin jangan-jangan ya? Enggak, dia memang dari dulu. Oh. Dia dari dulu. Dia Jadi dari itu dulu. kainnya Dikepang. yang dikepang? Iya. Dikepang. Dia bisa Itu model segi Rapunzel. tapi Rapunzel itu kamu segi Pakai yang spray dia. biasanya ada Ber. Ada Kayak Ber. bingung. Oh ada ya, aku nggak tahu. ada. Oh. Tapi biasanya tuh enaknya tuh yang segi bentukannya tuh dari segi 4 dilipat jadi segi 3. Kamu pernah dapat komplainan paling pedes nggak sih? Pernah. Nah, gimana sih Aries ini menanggapi itu? Yang biasanya cuman makein 5 menit, ini setengah jam. Ada banget pressure-nya. Keringetan. Itu keringetan sekeringet-keringetnya. Bener-bener terpressure banget. Padahal aku udah biasa makein dia juga. Terus udah gitu tiba-tiba kayak lama. Entah dia moodnya lagi jelek atau gimana. Terus kayak udah dari situ aku lebih baik mundur daripada aku yang sakit hati. Oh iya. Maksudnya kayak emang dia jadi kayak nggak cocok terus. Enggak, nggak jadinya mau. ketika dia mau panggil aku yang menolak dengan halus. Oh, Tapi nggak, saat itu. Oh saat itu, ya aku diem aja. Oh, iya kak. Memang dia tuh Oke. mintanya apa? Kembang Lebih tujuh rupa ke- atau gimana? Susah banget tuh sampai Kembang mawar.
Aku tuh Ber sebenarnya dulu cita-cita jadi fashion designer tahu. Tapi aku urungkan niat aku karena Kenapa? aku dimaki-maki. Sama siapa? Sama orangnya. Jadi aku dandanin orang kan pakai kebaya nih. Udah cakep banget. Terus aku Menurut tambahin, kamu? iya menurut aku tuh udah cakep banget. Aku tambahin kembang di sini, aku selipin kembang di sini kan. Tiba-tiba aku dimaki-maki sama dia. Kenapa? Pas aku Terus cek gimana? ternyata kembang api yang dia aku selipin. Gue udah mau serius, terus gue udah mau serius. Serius. Terus udah mau serius, gimana dong? Serius. Tiba-tiba Nggak kembang boleh. api. Ngomong serius laginya. Oke. Abis yang satu ini, Ber. Oke. Kita bakal nanya ke dia, kalau dia punya 3 item fashion, cuma 3 item doang dia bakal 3 pilih item. apa? Iya. Oke. Oke. Jawabnya abis yang satu ini ya. Oke. Tetap di Woman Inside. Real talk, Real you. Aku juga buka hijab kelas. Oh soalnya. iya. Oh ada hijab kelas. Ada. Tapi baru ini aku buat, baru pede. Style. Tell me what you want, I can do it. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I can take your pain, I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. Woman Inside. Real talk, Real you. Masih ngobrol-ngobrol bareng Kaprilia. Aprilia. Aku mau masih Berli banyak tahu. April. Mei, hah? Dari mana kamu dapat ilmu itu, Ber? Aku nggak nyangka loh kamu seperhatian itu. Jarang-jarang Gimana sih loh. Maksudnya, Mei? Udah yuk April, dilanjut Mei. aja. April, Mei. Mei. Ya udah, Udah yuk dilanjut aja yuk. gitu ya. Apa bintang tamu? Udah yuk dilanjut aja. Udah dilanjut aja deh. Oh bulan April, Mei, Juni. Aku pikir kamu ngejokes itu, aku kayak tadi tuh bangga loh. Aku bangga ya. Ber, kamu bisa melakukan itu. Melakukan jokes bulan, ternyata emang apa? Oh iya bener. Tadinya itu aku di Berli April, ada II-nya. Ber, ngomong-ngomong kamu tahu nggak kalau Apa? Aprilia itu dulu pemenang hijab of the year tahun 2024. Hijab stylist of the year, bener nggak sih? Alhamdulillah, Masya Allah. Wah. Kamu pernah nanya nggak sih kayak pas menang nih misalnya, aku tuh menang tuh karena faktor apa sih? Maksudnya kayak Hoki penilaiannya kah? apa gitu? Penilaiannya pas menang tuh apa gitu? Enggak lagi karena udah kaget sih. Karena saingannya jujur temanku semua Heeh. yang biasa dipegang sama brand-brand besar. Sedangkan kalau aku tuh lebih ke personal. Gitu. Tapi kamu pasti kan tahu perbedaannya segala macamnya, kayaknya warnanya emang pas banget nih gitu. Atau kamu tuh spesialisnya tuh di mana sih gitu? Kamu tahu nggak sih kayak strength-nya kamu tuh apa gitu? Hijab nih kamu hijab? clean kayaknya. Cuman kepalanya aja, bajunya enggak apa gimana sih? Kalau hijab kan memang di kepala. Kali ini aku yang benar. Aku juga buka hijab kelas soalnya. Oh iya. Oh ada hijab kelas. Ada. Tapi baru ini aku buat, baru Berarti dari pede. stylist benar-benar jadi cuan tuh ini Iya. loh. Buka kelas, belum juga personal buat stylist juga. Betul. Alhamdulillah. Ih keren banget. Tapi aku lihat ya di Instagram kamu udah punya anak ya? Udah. Ih lucu banget bajunya kembaran tau Ber. Masa sih? Iya ada. Berarti kamu misalnya waktu mumpung masih bisa mau. Oh cewek Masih ya? bisa dan mau. Cewek. Oh kembaran kayak kita. iya dong, iya dong. Kita nggak cuman baju loh. Mukanya juga ternyata. Ya lagi, ya lagi, ya lagi. Kenapa masih dibuka sih? Jadi dia salah orang guys. Iya. Tapi kalau misalnya dari misalnya zaman yang pas sekolah nih atau kuliah, terus sama yang baru merit atau sampai sekarang udah punya anak, mana yang paling kamu banget, paling kamu suka deh? Aku tuh berhijab setelah lulus SMA kebetulan. Gitu di SMA aku, ya lulus SMA, terus awalnya tuh kejebak. Kejebak. Karena aku dari Aceh, kalau setiap pulang ke Aceh kan kita selalu pakai hijab.
Terus habis itu copot dulu, terus datang ke terus aku emang suka pakai turtleneck tangan panjang kayak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ibuku yang udahlah pakai aja hijabnya tanggung. Oh ya udah oke. Itu lagi bulan puasa. Akhirnya pas nyampe ke kantor ada satu orang inget banget aku bilang, "Ah ini mah paling selesai Ramadan dicopot." Merasa tertantang si Aries ini. Ya udah, pakai deh. Sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai alhamdulillah. sekarang. Jadi Dan terkenal lagi. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, Oh, masya Allah, masya Allah, 2016 masya dia Allah. menang apa? Kamu waktu itu menang apa ya? Itu Dream Girl Stylish. Wow, itu ngapain tuh? Jadi ada ajang pencarian wanita-wanita hijab. Kebetulan ada juara 1, 2, 3. Dan temanya itu Indonesia, kain. Kayak apa ya gue nggak mungkin pakai kain jalan segala macem. Dan aku ternyata satu-satunya orang yang pakai atasan, aku lupa atasannya apa. Kayaknya tuh modelan bomber jaket. Bawahnya itu aku pakai kain janggan, bukan kain janggan, kain dong bayi. Kain apa sih? Kain iketan bayi gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Gendong bayi yang Iya, dulu, yang panjang. Oh iya. Oh, bukan memang yang buat Kain batik. Kain batik kayak Iya, gitu. aku pinter. Barusan. Iya, Nah, terus aku pakai stocking yang memang buat hijab, itu full gitu. Nah, kainnya itu aku jadiin celana rok. Jadi aku modelin seperti itu dan aku satu-satunya orang yang pakai sepatu cats saat itu. saat itu 2012. Iya sih. di 20 peserta. 20 apa 30 peserta gitu. Jadi aku satu-satunya yang sangat berbeda di antara yang lainnya. Dan kamu juara 1. Enggak. Favorit. Favorit. Karena mungkin paling beda. Paling beda. Favorit iya. by Jur. Tapi yang kamu banget yang mana tuh tadi pertanyaan aku belum tuh kayaknya. Yang 3 Iya, item karena yang kan aku itu, banget. Fasenya kan beda-beda tuh. Kemeja pasti. Mengikuti umur kan. Kosmeta hitam, terus sepatu cats, sama kemeja. Tetap itu. Tetap. Mau udah sampai punya anak itu lagi. Ini kemeja aku pakai, terus aku pakai ini. Ini juga Kenapa kemeja. sih kamu suka kemeja tuh kenapa? Karena aku suka yang oversize. Iya. Kita punya fun fact tentang dia loh. Fun fact. Apa? Aku suka fun fact. Lebih ke Oke, ya. Pasmina atau segi empat? segitiga. Hah, segitiga? Yang mana tuh? Karena aku punya brand sendiri segitiga. Oh, kamu punya brand Dia sendiri? tuh udah kebentuk hijab segitiga. Oh. Segitiga. Aku bikin ini karena waktu aku menyusui. Udah launching belum? Udah. Udah. Oh, Udah. ada segitiga. Ada aku bikin bentuk. Bahkan Baju segi juga. 4 aja aku nggak tahu Aduh. hijab yang mana. Oh, itu memang lagi belajar dia proses. segi Oh, empat. iya. Nggak apa-apa, nanti boleh calling aku aja. Iya, aku di endorse ya. Boleh. Oke. Dia malah transaksi di sini. Ada lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya berapa? Oke. Apa nih? Inner rajut atau ciput ninja? Inner rajut karena tidak sampai leher. Kalau udah pakai ciput full sampai leher, terus pakai kerudung lagi gerah Shay. Ciput. Dia cuma sampai setengah kepala. Setengah di sini doang, Ber. Oh, astaga. Iya. Nanti kita Emang belajar dari ternyata basic dia yuk. Ini udah dijadiin korban deh. Oh. Menurut aku sih. Aku tuh belum pernah pakai hijab. Gak apa-apa. Nggak pakai hijabnya gitu doang, cut. Iya, selendang Oh, itu biasanya. lebih ke- Nah, banyak banget nih jadi gitu. Kerudungan aku dijadiin selendang yang cuma sat-sat gitu. Kenapa aku bikin? Karena waktu itu lagi menyusui, nggak mau ribet. Oke. Gitu. Oh, itu alasannya. Oke, Oke. Mei. Earth tone atau warna bold? Warna bold dong. Warna bold? Iya. Aku earth deh kayaknya. Iya sih, kalau zodiak fire gitu kan pasti warna bold ya maunya ya. Dan aku pas banget color personal analis, warna aku summer. Oh, sama. Strong summer deh kalau nggak salah. Jadi pas warna-warna bold. Aku apa ya, warna Mei? hitam. Kita waktu itu karena belum sempat untuk Iya, waktu ngecek. mau ke Korea Iya, ya? sebenarnya harus, tapi menurut aku mungkin winter. Winter aku ya. Mungkin, kan nggak tahu. Mungkin. Oh, kayaknya agak kemarau deh, Be. Ya ampun. Kemarau. Oh ya, warna-warna kemarau tuh warna apa ya? Fun fact-nya adalah Kenapa? Loncat dia sekarang. Aduh, kenapa aku tuh tiba-tiba gemes fun banget fact? sama fun fact-nya. Ya, fun fact-nya dia itu dulu sekolah pariwisata. Oh iya, perhotelan. Enggak, travel ya. Oh, aku dulu disuruh sekolah pariwisata. Seru loh. Terus aku kabur.
istighfar kata aku teh. Iya, benar-benar. Nggak boleh itu, jangan ditiru. Iya, Kalau aku kabur pas kuliah, Oh iya. Mana tuh? Kemana? lebih ke jadi menurutku kalau gue udah sekolah kejuruan kenapa gue harus kuliah gitu. Kejuruan kenapa harus? Tapi karena ibuku dan kakakku dua-duanya juga kuliah, jadi aku disuruh masuk. Ya udah deh, terserah mau di mana aja. Pas lagi ujian tengah semester di awal kabur, aku lebih pilih kerja. Oh, berarti ini sekolah pariwisata ini nggak lulus? Lulus, Oh, lulus lulus. nggak ya pas kuliahnya. Pas Oh, nggak kuliahnya. ngelanjutin. Nggak ngelanjutin. Ah, Udah gitu sayang kuliahnya pun Untung sih nggak ngelanjutin kalau nggak kuliahnya bohong ya. pun dikasihnya manajemen bisnis. Thank you. Ih, padahal sekarang itu kamu harusnya ngejalanin nyambung bisnis. loh. Saya otodidak aja. Oh, maksudnya langsung terjun aja deh, Iya, belajar di gitu. lapangan Tapi aja. mau kuliah lagi gak? Enggak dong. Otak aku gak nyampe. Kayak aku lebih baik mencari cuan aja deh. Setuju, langsung aja kita belajar di lapangan ya, Betul. ala-ala Bob Sadino, Bel. Betul. Oke. Terakhir dong Kak Prilly. Ada apa sih yang pengen Kak Prilly sampai ini sama orang-orang yang mungkin insecure, yang mungkin terinspirasi pengen buka usaha kayak Iya. Kak Prilly. Atau mungkin yang orang berhijab pengen tetap tampil fashion, gitu. tapi takut deh gitu. Kalau buat aku sih kayak jangan malu dan jangan takut untuk coba terus lagi dan lagi sampai akhirnya kamu punya titik di mana oke, gue nyaman kayak gini. Gitu sih. Oke, tepuk tangan dong. Thank you banget Kak Prilly. terima udah kasih, mau Kak hadir. Prilly. Nanti aku tunggu callingannya ya. Oke, nanti kita tukar-tukaran nomor handphone, Instagram, Iya. semua kita Semuanya. tukar. Kalau aku kirim aja langsung hijabnya ya. Oke. Iya, yang banyak ya. Emang kamu pakai? Iya dong, Ber. Akan ada saatnya kita semua itu berhijab, Ber. Amin. Aduh, amin. Jangan kemana-mana karena abis ini ada bintang tamu, model sekaligus entrepreneur juga. Jadi tetap di... Siapakah dia? Siapa dong? Tetap di Woman Inside Real Talk. Real You. Orang ibaratnya ini kasar katanya orang yang looks-nya kurang bagus aja pakai hijab tuh insya Allah cantik. Yang cantik akan lebih cantik. Nah itu kayak aku ingat gitu, oh iya ya benar ya gitu. Woman Inside Real Talk. Real You. Kalau sekarang ini temen aku. Tadi temen kamu kan? Iya. Kalau sekarang temen aku nih. Sekarang Woman Inside kedatangan sosok yang multi talenta banget. Bisa jadi model. Bisa nge-MC. Wah, Pengusaha juga, Ber. pengusaha juga. Emang teman-teman aku tuh emang kayak gitu. Oh iya. Tapi perasaan teman-teman kamu teman-teman aku juga deh, Ber. Oh iya kan aku dikenalin sama kamu. Sekarang kita panggil aja langsung ya. Please welcome. Nafila Aziz. Kak Nafila nih dipanggilnya apa ya berarti? Nafi. Villa boleh? Nafi, ya? gila. Nggak Aziz ya? Enggak. Itu masalahnya nama keluarga kan ya, jadi ada di belakang. Aku terkesima, Ber, Cantik ngeliat dia. banget. Kamu di sini deh, baby. Di sini lebih jelas loh langsung. Iya, aku ngelihat kakak tuh kayak apa ya? Memang katanya hijab itu kan memang memang katanya kan hijab itu menutupi rambut ya. Iya. Tapi Betul. ternyata tidak menutupi cahaya dari diri kakak. Masya Allah ya. Makasih, Mei. Kan ke dia, Be.
kok, tapi semuanya cantik Makanya kok. berhijab bisa yuk. Ya bisa ya langsung gitu ya. Kamu duluan yuk. Setelah segmen ini langsung terinfluence mau pakai hijab gitu ya. Iya, Tapi banyak gak sih teman-teman yang terinfluence gara-gara Villa nih? Banyak. Karena kan awalnya pasti orang mikir kalau pakai hijab itu kita jadi nggak looks good, kita jadi nggak fashionable, terus kita bingung ngotak-ngatik atau mix and match outfit kita kan. Jadi kalau dulu kan hijab jadi too old banget kan. Cuma kayak orang-orang tua yang dia tuh pakai hijab gitu kan. Cuman kalau sekarang kan hijab juga udah sangat berkembang ya. Fashion juga udah sangat berkembang. Kayak aku mau pakai turban gini udah ada turtleneck sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya leher masih bisa ketutup, tapi kita masih bisa fashion. Aku cantik banget ya. Aku cantik banget. Dia cantik banget, Ber. Iya, aku cantik banget ya. Dia cantik banget ya. Makanya. Kayak aku anjay. Ternyata hijab itu tidak menutupi kecantikan kan? Betul. Menutupi rambut iya. Menutupi rambut betul, ya, menutupi aurat iya, biar Betul. tidak mata-mata lelaki tidak bandal. Betul sih. Langsung itu membentengi loh orang-orang yang hadir. Iya, jadi Jadi orang lebih lebih segan ya? segan, betul. Lebih segan, lebih respect gitu. Dari kan. kapan sih pakai hijab? Udah lama sih, 2014. 2014 berarti SM Enggak, itu kuliah. kuliah. Iya, Tapi dari dulu pas sebelum pakai hijab udah model juga? udah. Transisinya gimana tuh? Udah. Pasti agak sulit kan? Iya emang sih. Jadi aku tuh mikir kalau kita nunggu siap, biasanya kan orang mikirnya kayak tunggu siap dulu deh, matengin hatinya dulu deh, perbaiki sikap dan perilakunya dulu. Aku pikir itu nggak akan ada standarisasinya nggak sih? Kita pakai hijab aja hari ini juga perilaku kita belum benar 100%. Iya. Jadi kalau standarnya nunggu siap ya nggak ada siapnya, tapi dengan berhijab kita malah jadi siap, perilaku kita ngikut kan. Bukan karena disuruh-suruh orang tua ya. Enggak sih, enggak sama sekali sih. Jadi keluarga aku termasuk yang open banget, mereka juga enggak yang harus pakai hijab, walaupun aku kan manggil papaku abah ya, walaupun abah termasuk yang concern banget, religius banget, tapi dia nggak pernah maksa aku, alhamdulillahnya ya. Cuman kalau masalah pakaian ya dia ada pakemnya ya, kayak aku memang nggak pernah pakai yang agak pendek apa segala macam, tapi normal gitu. Tapi dia nggak maksa. Jadi hari H aku pakai hijab karena diriku. Wah keren. Alhamdulillahnya gitu ya, jadi memang yakinnya nggak dipaksa siapapun. Ketika kakak jadi model nih, pernah nggak sih ada kayak komentar negatif terus kayak gue berhenti aja deh jadi model, pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau komentar negatif sih so far alhamdulillah nggak ada ya. Tapi stigmanya lebih ke perempuan kali ya, karena kan kalau perempuan sukses dikit dibilangnya apa? Apa tuh? Kayak misalnya kita nggak bisa ngurus rumah nih, so far aku kan udah nikah. Oh iya? Iya, aku udah nikah, aku udah punya anak. Oh, selamat. Thank you. Kayak lagi nampang Arti ya. lagunya kepengen ya. Happy. Angklungnya happy ya kalau gitu seret. Jadi kayak kita harus bagi waktu kan, terlalu sibuk di luar, kita terlalu sibuk jadi pekerja nih, apapun sebenarnya ya, pasti dibilangnya nanti Nggak ngurus nggak bisa keluarga, ngurus iya. keluarga, atau itu sih stigma itu yang harus kita seimbangkan tuh, balance life-nya yang harus diatur banget. Emang Kayak kadang berat ya jadi perempuan itu tuh gitu banget, ya. skala prioritinya yang harus bener-bener tertata ya. Kalau komentar orang sih so far enggak ya, alhamdulillahnya orang happy nih, kayak dengan profesi aku orang masih positif lah ya, walaupun pasti ada lah netizen yang Kak ini bajunya misal terlalu ketat atau apa, kayak misalnya aku pakai turban gini, tapi kan aku tutup ya, kayak semuanya rapet, nggak ada yang ketat juga. Ya kalau netizen mah perkara leher sedikit juga pasti ada Iya. aja. Dicari terus ya selanya ya. Pasti seudah rapet ini nggak ada rambut dan bener-bener rapet kan gitu. Ya tapi pasti manusia tuh ada aja. Kadang kuku lah jadi permasalahan. Iya. Emang Iya. kenapa padahal pacar tuh sekarang udah macam-macam Udah loh, bagus pacar kan? yang Arab-Arab itu. Iya bener-bener. Kukunya kenapa? Nggak boleh kan pakai kutek. Oh. Karena kan katanya air Oh, wudhu nggak iya. masuk Iya. kalau kita pakai kutek. Walaupun udah ada katanya yang Kan ada yang itu yang Ada, halal. Iya. katanya ada yang halal. Tapi kan balik lagi itu kontroversi ya. Masih Dan kita kan kontroversi, juga Beb. bisa milah-milih nih kayak kapan mau dipakainya, kapan kita mau ibadahnya gitu kan. Jadi sebenarnya sefleksibel itu sih, dan kalau ngikutin omongan orang nggak ada habisnya nggak sih? Betul, Iya, Kak. benar. Kalau Capek kita nggak udah sih? yakin sih nggak apa-apa Kak, kita punya dua tangan Kak. Iya, Tutup benar. aja, nggak mungkin Kakak tutupin. Benar-benar Mulut kayak kita satu-satu nutup kan. kuping kita Nanti kan. jadinya capek sendiri. Benar, Nah benar. kalau misalnya waktu awal banget jadi modelnya sebelum berhijab berarti ya? Itu tahun berapa dan acara apa tuh Kak? Banyak ya. Pertama tuh aku acara apa ya?
Jadi tuh sebelum pakai hijab, nah ini juga lumayan jadi motivasi aku. Sebelum aku pakai hijab, aku udah sering modelin hijab orang. Karena kan biasanya looks hijab, apalagi pada masa itu ya, masih pengen banget looks yang ke bule-bulean, yang ke Arab-Arapan, yang kayak patung banget gitu. Kalau sekarang kan lebih kayak looks Indo juga cantik-cantik banget sebenarnya kan. Tapi kan standar saat itu kayak 10 tahun lalu masih standarnya kesana ya? iya, standar cantik apa sih? Putih, mancung, tinggi, masih kayak gitu-gitu standar kan. iklan yang kadang Capek nambah-nambah kan? terus tiap tahun, Kak. Susah banget ngikutinnya. Capek kan, kayak nggak ada habisnya. Kalau sekarang kan kayak orang Indo juga cantiknya udah bener-bener bisa diterima, adem, bahkan banyak banget well known juga dan kepake di TV atau di media gitu kan. Nah dari aku modelin si hijab-hijab itu kayak kok bagus ya, itu aku udah kepikiran. Oh, itu udah kepikiran ya? Udah. Udah ngerasa ya cocok Iya. nih pakai hijab gitu. Iya. Masalahnya aku ngerasanya kalau pakai hijab kok nggak cocok ya gitu. Padahal mah enggak lagi. Aku inget banget kata-kata mamaku tuh ya. Ini mungkin motivasi aja ya, tapi intinya jangan pakai hijab itu karena paksaan. Dan mama selalu bilang, Kak, orang ibaratnya ini kasar katanya orang yang looks-nya kurang bagus aja pakai hijab tuh insya Allah cantik. Yang cantik akan lebih cantik. Nah itu kayak aku inget gitu, oh iya ya benar ya gitu. Ya nggak mungkin lah ya agama ngajarin kita dan menjerumuskan kita ke arah yang lebih mundur dibanding sebelumnya kan enggak kan. Ya udah aku kayak mantep aja. Aku ingat banget waktu itu aku masih ngantor kok. Jadi kayak aku tuh setahun 2 tahun tuh masih ngantor, tapi aku masih sambil kerja. Oh gitu, Iya, jadi ngantor kan- juga, kerja Iya. juga. Aku juga penasaran juga nih. Hal kan model nih, Heeh. TV host juga, Heeh. terus udah gitu sekarang entrepreneur juga. Itu gimana perjalanannya dari model, Iya, TV host, loncat entrepreneur? Ya loncat. memang agak-agak ya. Kayak yang ngatur waktu ya iya, cuman kayak semuanya masih bisa aku jalanin gitu. Jadi demand-nya masih ada. Kadang aku sampai udah deh capek banget nggak mau terima endorse atau kayak aku nggak mau on cam bisa nggak? Ya nggak bisa, tetap aja ujung-ujungnya ada kayak, nah udah nggak usah deh, lo aja lo tetap enak bukan. Jadi sebenarnya kadang akunya udah agak males nih, cuman ternyata demand-nya masih ada ya, kalau masih bisa membantu why not gitu. Tapi passion aku juga di entrepreneur tuh masih kenceng banget gitu loh. Oh, Kayak aku senang banget bikin something new yang baru, berinovasi yang baru. That's why kayak nggak bisa diem di satu tempat gitu. Nah, peralihan dari model tiba-tiba jadi entrepreneur itu gimana tuh? Itu sebenarnya aku nggak beralih. Kalau beralih itu kan berarti meninggalkan yang satu dan beralih ke yang satu. Kalau aku lebih Nambah ke berarti ya? berjalan beriringan karena dan itu aku pertama banget entrepreneur. Aku tuh entrepreneur sebenarnya dalam banget. Dari dulu tuh kayak dagang-dagang lah kuliah. Oh, Jadi berarti dari kuliah. kecil tuh udah bisnis ya? Iya, aku udah bisa dagang dari kecil aku udah bisa dagang. Pertama dagang apa, Kak? Pisang coklat. Pisang Pisang coklat. coklat. Jadi aku pernah dagang pisang coklat waktu SMA. Biasalah kayak ada bazar-bazar gitu ya kan. Terus mamaku tuh kalau masak tuh lumayan enak. Dan teman-teman kalau aku bawa bekal tuh happy banget. Karena kayak pada suka masakan mama kan. Ya udah, aku dagangin aja di bazar Aku kampus. dibisnisin, Beb. Dibisnisin, emang Otaknya otaknya memang udah kesana. bisnis, Beb. Model Dan tuh sebenarnya laku. berarti cuman batu loncatan bisa jadi. Ya dan laku gitu kan. Dan ya udah aku nggak malu, ya kenapa harus malu nggak sih, kayak ya udah kita nggak nyuri. Dan aku seneng banget anak-anak muda tuh yang bisa kerja, yang produktif, yang otaknya inovatif, yang nggak itu-itu aja yang dipikirin gitu kan. Ya udah dari situ lah. Cuman kalau entrepreneur awalnya itu karena aku kan pakai hijab pertamanya kan, dan aku pengen hijab yang nyaman buat aku. Oh. Jadi pertama kalau untuk fashion ya, kalau entrepreneur fashion itu pertama karena aku pakai hijab. Karena pakai hijab akhirnya Aku bisnis hijab pertamanya Bisnisin tuh. Jadi aku hijab. ngerasa kayak ini pasti nih anak-anak muda yang seumuran aku nih. Apalagi kan saat itu kayak belum sebanyak ini kan si hijabers. Kalau sekarang influencer hijab udah banyak banget dan banyak kayak banget. udah biasa aja, udah jadi style. ya iya, kan? malah sekarang Iya. hijab tuh jadi beralih ke style gitu. Iya, malah ada nama Iya. sendiri The Nurul. Itu orang-orang pakai hijab semua. Oh iya. Iya. Sampai ada kafenya itu yang. Kafenya sendiri. Kalau sekarang kan kayak udah lumrah banget, bahkan anak kecil aja sekarang pada pakai hijab ya, bagus banget. Iya, keren dan banget. lucu-lucu. lucu-lucu, Gemes bener. banget kalau anak kecil pakai hijab kayak pipinya cabi-cabi Iya gitu kan, lucu kan. banget Lucu kan? banget beneran. Apalagi kalau kita ya, Ber. Cantik. Kalau sama aku bukan kayak cantik, tapi ya balik lagi harus dari hati ya. Harus pede dulu sih. Betul, dan karena aku pakai hijab itu aku memulai, aku ngerasa kayak aku harus nyaman nih, karena aku gak suka hijab yang kayak ribet-ribet dipentul sini. Ada zamannya kan tuh ya hijab yang ada bunganya di sini, Ya. dipentul sini, pokoknya banyak banget gitu kan. Nah itu aku kurang
kurang suka di aku ya, mungkin kurang cocok Karena di kurang aku. simple ya. Iya, aku lebih suka yang ya udah simple gitu, bener-bener simple banget style aku tuh. Yang penting ya poinnya di identitas aja nggak sih gitu kan. Personal branding sih, Bel. Iya, kalau personal branding tuh harus kuat ya menurut kamu Iya, ya. iya banget. Itu alasannya apa? Um, Tahan dulu. Oke. Kenapa sih? Akan dijawab setelah yang satu ini, tetap di Woman Inside, Real Talk. Real You. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I can take your pain, I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. One more chance, I won't let you down. I got the insight. Ya udah, tapi mantapnya dari situ tuh udah deh resign. Abis itu kayak dideketin sama hal-hal yang sesuai akidah aku nih. Dideketin sama teman-teman yang berhijab, dapat tempat kerja baru, kantornya tuh Islami banget. Woman Inside, Real Talk. Real You. Lanjut lagi nih kita Wajib lanjut jawab sih, masalah soalnya isinya daging branding. semua nih. Iya, Iya. kamu kayak kamu ya? Iya. Hah? Bawa-bawa fisik. Enggak. Tema Enggak. kita kali ini adalah self love loh, Bel. Self love, Iya. benar, Aku benar, mencintai ini tuh Iya. cadangan sebenarnya. Iya, Iya, benar. cadangan kalau lagi energi. lapar. Iya. Self love. Iya. Iya, harus itu penting banget. Nah, kalau personal branding nih, Nih, tadi belum kejawab betul. belum kejawab. How to make personal branding Iya. at the first. Ya, atau personal branding menurut kamu tuh sepenting apa sih? Penting banget ya, kalau today kita bicara personal branding untuk hari ini, detik ini penting banget. Mungkin kalau dulu tuh belum ada sosmed. Iya. Ya kan? Lebih apa adanya lah Lebih ya. apa adanya, kita nontonnya tuh di bioskop, nonton TV gitu-gitu kan. Jadi ya siapa yang melihat kita, orang sekitar, teman-teman kerja. Nah, kalau sekarang butuhnya personal branding itu adalah untuk ngasih tahu audiens value kita tuh seperti apa gitu kan. Karena kan what we describe itu yang akan ditangkap value-nya sama audiens ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kepribadian, which is kayak kita harus bentuk dulu nih identitas kita nih kayak apa. Pakem kita mau kemana. Kalau di Instagram kasar katanya ada niche kan. Ada niche-nya apa? Iya, Iya. ya kan. Niche-nya tuh mau kemana. Nah, itulah personal branding buat orang lebih mengenali kita. Kalau orang mau reach kita, orang tahu nih kayak, oh mau reach Naf nih, Naf apa ya? Oh model yang ini, atau mau reach Naf. Oh iya kemarin dia bagus loh kayak speaker di sini gitu kan. Berarti ada keyword yang orang bisa cari soal kita. Betul. Kalau Ini untuk sekarang. kerudungnya aja sebenarnya udah keyword banget. Dia iya. punya ciri khas sendiri nggak sih? Iya, Tadi iya aku banget lihat sih. kayak ini kerudung Iya kok beda, benar. beda ya. Entah diapain belakangnya, coba deh bisa lihat Diikat tuh. doang padahal. Diikat doang. Ini bener-bener diikat. Iya, bener-bener kayak kerudung persegi panjang kanan kiri. Ya udah kanan kiri aku bawa, aku ikat dulu terus selibet. Jadi ini Berarti nggak bener-bener seribet itu ya Nggak. pakai kerudung ya. Kalau kita tuh udah tahu triknya. bener. Ya, karena Pilih yang ternyaman yang sesuai karakter kita gitu. Yes, jangan sampai Udah. hijab tuh jadi beban justru. Bener. Iya. Kita juga nggak enjoy kan. Ini berapa lama nemuin identity hijab ala kamu nih? Sebenarnya dari awal pakai hijab Gini, memang begini? Enggak. Waktu awal pakai hijab belum kayak gini, masih kayak jilbab apa? Yang segi 4 dilipat jadi Ya. segitiga kan, terus penitiin sini baru gini doang kan. Itu awal-awal dan itu masih pakai punya mamah semuanya. Jadi sebelum aku bikin brand hijab tuh semua masih pakai punya mamah. Awalnya tuh kayak aku ngantor yang tadinya kan pasmina cuman naik Gojek, kita pakai pasmina digini doang kan, biar nutup badan biar nggak panas. Ya nggak sih? Nah, hari pertama itu aku pakai, beneran aku pakai. Sampai kantor aku pakai dan aku nggak lepas sampai pulang. Aku inget banget bulan puasa. Pas aku pulang dan itu masih aku pakainya rapi. Iya. Bukan cuman yang diginiin doang. Kita kan biasa suka gitu kalau nggak pakai Ini jilbab. beneran pakai peniti. Iya, aku libet pakai peniti. Pas aku buka gerbang kata adik aku, lah ini dipakai Kak dari tadi belum dibuka? Belum. Disiram badan. Adik aku bilang, ini disiram badan? Enggak.
ya mau dipakai, besok juga mau dipakai. Itu kayak sesimpel itu awalnya. Udah pakai semua yang ada di rumah karena aku tergolong punya banyak hijab, apalagi kayak pasmina doang gitu loh yang panjang kan suka diginiin ya, suka jadi scarf dan hijab mamaku banyak. Jadi awalnya pakai semua punya mama. Kayak baju tangan pendek tinggal kita kardiganin aja nggak sih? Terus yang gaya sekarang nih ngide-ngide sendiri akhirnya nemuin yang paling Iya, pas ya. karena kalau misalnya aku di styling itu kan banyak banget yang bikinin aku turban si hijab stylistnya karena mungkin kayak looksnya cocok untuk di turban. Tapi kadang-kadang kalau turban kayak pakai segi 4 tuh menurut aku kurang enak. Nah, ya udah akhirnya aku bilang ya udah kalau turban aku aja deh. Akhirnya aku sering banget bawa persegi panjang ini si pasmina ini buat aku turbanin ke diri aku sendiri. Dan aku suka aja ngelihat cewek-cewek Arab berturban gitu loh. Iya, Itu- kita aja itu ngeliatnya cocok suka banget. Pas banget. Masya Allah. Ngomong-ngomong tadi kamu bilang kamu kerja kan? Mm-mm. Apa kerja di jurnalis itu? Katanya kamu pernah jadi jurnalis. juga. Pernah kerja di TV tapi nggak lama. Jadi pas aku lulus kuliah ya udah gitu, aku lanjut kerjanya malah jadi PR. Aduh, panjang banget malah ya. Panjang ya? Aku malah jadi PR karena memang jurusannya ada di situ kan, masih komunikasi lah jurusannya. Setelah itu pindah-pindah tuh PR pertama, aku akhirnya pakai hijab. Nah kebetulan bos aku Chinese saat itu dan mungkin karena dia kan melihat aku bertemu orang gitu-gitu kan, dia masih ada rasa yang Naf nggak sayang, cantik banget loh, padahal nggak pakai hijab, masih sering ada kata-kata kayak gitu. Nah itu awal banget tuh, Wah itu tuh cobaan tuh ya. parah. Dan bos aku kayak, Naf cantik, kamu tuh masih muda banget, cantik banget loh, padahal loh. Kayak ngerasa, oh berarti gue kalau hijaban nggak cantik ya nggak sih? Iya. Itu tuh trigger pertama, walaupun ya berat lah. Kalian kayak biasa curly rambut terus dihijabin berat kan? Iya. Beda hal berat. sama orang yang Tiba-tiba mungkin orang ngomongnya enteng banget. Iya. kan beda Padahal hal. itu kalau misalnya udah dilepas jilbabnya, kamu bagusan pakai jilbab deh. Mulut Anda. Karena memang netizen itu dan mulut manusia nggak ada habisnya. Betul. Ya kan, dan ya udah akhirnya aku mantepin diri sampai aku resign dari si tempat pertama itu karena bukan berarti tempat kerjanya tidak baik atau bosnya tidak baik, tapi kan mereka punya pandangan sendiri kan, pertimbangan mungkin untuk kantor mereka. Walaupun mereka tuh juga pas aku resign nanya, ya udah tapi mantepnya dari situ tuh, udah deh resign. Abis itu kayak dideketin sama hal-hal yang sesuai akidah aku nih. Dideketin sama teman-teman yang berhijab, dapat tempat kerja baru, kantornya tuh Islami banget. Berarti secara circle juga otomatis tuh berubah. tersaring Kebentuk, sendiri kebentuk ya? banget. Oh pantesan aku circle-nya kamu ya. Oh, karena kita aja dibilang mirip, Bang. Parah sih, memang mirip banget. Nah tapi nih kakak juga pernah jadi sutradara film katanya pas kuliah. Kok bisa? Emang kuliah jurusan apa? Komunikasi, broadcasting tapi. Oh, pantes. Iya, jadi aku sempat bikin film pendek dan lain-lain gitu kan. Dari yang di depan layar sampai di belakang Suka layar. nggak di belakang Suka layar? nggak? Suka. Tapi lebih suka? Sebenarnya nggak lebih suka, aku tetap suka sih. Tetap suka dua-duanya. Tetap suka dua-duanya, tapi karena pekerjaan aku mengharuskan aku depan layar mulu, jadi ya udah kayak ya itu pada akhirnya ketinggal aja gitu. Jadi akhirnya itu adalah salah satu main job yang tidak aku tekuni gitu kan. Kalau depan layar kan masih aku Tapi tekuni. sebenarnya ilmu-ilmu itu tuh kepake pas jadi entrepreneur. Kepake banget. Iya, depan, Kepake banget. belakang, Betul. samping tuh kita Betul. harus Betul, mental betul. entrepreneur tuh susah banget. Betul, itu kepake banget sih karena kan kita harus direct each other ya. Kita direct misalnya direct talent yang nggak ada kitanya. Dan aduh kepake banget. Terus waktu aku ngantor juga aku sempat jadi stylistnya, sempat jadi model karena Oh kan iya. kantor aku dulu e-commerce. Padahal aku PR, cuma tetap aja ya kan e-commerce banyak produk kan, produk yang dikirimin brand-brand. Ya udah ujung-ujungnya Naf, ya udah Naf modelnya ya ini kita lagi nyari model. Oke. Terus misalnya pas lagi ada modelnya bule, ya aku yang stylingin, aku bawa hijab aku taruh lagi. Jadi tuh di kantor tuh bener-bener feel like home, heels aku banyak, hijab aku banyak sampai udahlah ya besok kalau mau meeting udah ambil aja hijab di laci gitu. Jadi berakhir kepake kan, feel dan taste-nya itu kepake untuk semua kerjaan aku. Yang nggak ditekunin itu doang sih benar di belakang layar. Di belakang layar Jadi malah nggak produser ditekunin. sutradara malah nggak aku tekunin. Cuman ya aku suka aja gitu. Dan kamu tahu nggak? Apa tuh? Kakak ini pinter sekali. Nggak Oh, kayak iya, kita. Kenapa tuh? Karena beasiswanya kumlot. Oh, dapat Masya beasiswa Allah. dan kumlot juga. Iya, alhamdulillah ya. Ih, nih sebenarnya aku dulu harusnya sepinter dia. Iya, tapi Nggak aku asah aja. oh enggak. Iya biasa bener. aja. Nggak ada salahnya Lebih ke masa dari males ya. sekarang nggak ada salahnya loh. Nggak ada Oh, kata iya. terlambat. Nggak ada kata Iya, terlambat, bisa tapi bantu lebih ya. ke malas. Oke, oke. Belajar lagi udahlah males lah. udahlah. Udahlah nggak Iya. waktunya gitu ya. Kak, tapi pas jadi entrepreneur itu pernah nggak sih kayak nemu kendala yang bikin kayak kakak, aduh,
kayak apa stop aja ya atau gimana ya? Banyak karena Yang saat paling itu deh. kan aku tuh ngurus banyak hal saat itu kan, kerjaan pribadi aku, kerjaan kantor aku sama si bisnis aku ini Jadi kan. ibu juga, Iya kan? jadi istri juga. Iya, dan waktu jadi istri aku udah jadi entrepreneur sih, jadi sebenarnya Hmm. itu udah ngalir. Cuman kan itu tuh kayak ngurusnya susahnya ya kan, dan aku tipe yang sangat perfeksionis, even kayak aku cari bahan sendiri. Oh iya. Iya, aku beneran kayak nenteng bahan pakai plastik kanan kiri, dan kalian percaya nggak, aku beneran naik angkot bawa si bahan itu. Jadi kalau nggak dijemput aku naik angkot bawa bahan dengan plastik yang gede banget, naik angkot. Dan waktu itu masih ada angkot ya, kayak 2015 itu masih ada angkot. Sekarang juga masih ada Kak, Iya. kurang main Kak. Iya masih ada, tapi jarang yang naik ya. Udah ada Sekarang orang naiknya Transjakarta. Iya. Ya kan MRT. gitu-gitu Iya. kan. Aku Maksudnya, juga suka loh naik tapi masih MRT. ada kok. Masih ada Jaklingko sekarang. Apa itu? Angkotnya tuh namanya Jaklingko. Oh gitu namanya, pakai aplikasi loh katanya. Oh iya. Katanya. Pakai kart Iya. sampai ya Allah, ini ada kisah lucu banget sampai anak aku pernah bilang katanya dia mau sama jidahnya, jidah kan nenek ya bahasa Arab. Mami nanti hari ini aku sama Ada mau naik angkot, pengen kemana kamu? Aku bilang, nggak apa-apa, kita ke depan komplek mau dianterin sama adik aku, kita naik angkot pakai kartunya. Keliling aja sampai mana turun kita naik angkot lagi. Tapi nggak apa-apa itu Saking mereka mau experience rekreasi. yuk. Iya, Iya, karena kan dia anak aku nggak tahu angkot naik lama-lama angkot. nggak ada. Iya. Dan enak katanya sekarang tuh adem. Ada pintunya ditutup Iya, AC. pintunya ditutup. Jadi betul. aku cuma pengen Dan naik lebih angkot. safe ya dibandingin dulu pasti ya. Iya, jadi beneran ya memang harus tangguh sih. Kuncinya cuman jangan manja udah. Nggak apa-apa looks-nya princess, nggak apa-apa. Ya, Dompetnya princess apalagi ya nggak apa-apa, tapi kan ya Tapi jangan manja. benar, nggak boleh manja. Ya Benar. kalau kita punya warisan banyak ya alhamdulillah. Tapi kan kalau enggak berarti kita perintis, bukan pewaris, ya nggak sih? Iya. Nah, tapi gimana caranya anak kita bisa jadi pewaris? Nggak Amin, yang amin. merintis dari nol kayak kita Amin. gitu kan. Jadi itu kayak yang aku tanamkan mindsetnya yang yuk bisa, yuk gitu. Dan ya memang nggak boleh manja. Seandainya nih kakak mau ngomong Hmm. sama diri kakak pas dulu belum jadi entrepreneur, apa sih yang mau kakak omongin ke diri kakak? Mau ngebisikin apa sih? Siapa tahu nih kan menginspirasi orang-orang yang mau mulai Oke, bisnis. aku lihat kamera di mana? Sana hanya Kak. Sana. Yes. Karena kan hostnya di sini ya. Sana aja Tapi Kak, sini ada kita mau kamera. mendengarkan Jadi aku dari tadi ke sini. Jadi kalau aku mau ngomong ke diri aku yang dulu itu sebenarnya you already did it gitu loh. Aku sudah melakukan semua yang terbaik menurutku. Tapi aku merasa dulu itu aku terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal lain. That's why jangan terlalu lama berpikir, jangan terlalu lama mempertimbangkan. Nggak apa-apa, mulai aja dulu. Karena kalau nggak dimulai, kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak. Dan evaluasinya juga kita nggak akan tahu salahnya di mana, problem solve-nya di mana, ya kan? Jadi mulai aja dulu. Kalau sudah dimulai, pasti akan terbiasa dan pasti akan tahu tuh gimana cara ngadepin masalahnya dan solusinya apa. Mulai aja dulu. Mulai bisnis itu tuh memang kadang-kadang sampai nangis. Iya. Tapi harus selalu ingat buahnya manis. Iya. Oke, terima kasih Kakak. Udah Sama, hadir di terima Woman kasih. Inside. Happy banget ya. Iya, happy banget kita. Dan Next, kita bakalan bahas apa lagi ya di Woman Inside. Terus tonton Woman Inside Real Talk, Real You. di TVRI. I got $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you wouldn't believe. I got a dark side you ain't ever seen. I got a mind of my own and a strong opinion, and I don't need nobody else. The boys will never understand it. The boys will never see the light if they only knew what the girls are doing. We got that woman's sense. The boys will never understand it. The boys will never see the light if they only knew what the girls are doing. We got that woman's inside. I got a girlfriend who's just a little too crazy. Got a girlfriend who's a little too shy.